Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Roni Aiwanda Prilosia dengan NIM 55522000162. Kelas PDBKD akan melakukan pemasukan data praktikum Accurate. Selamat menyaksikan. Pertama, kita membuka aplikasi Accurate 4.0. Lalu kita melihat soal. Nah, pada soal di sini ada informasi perusahaan yaitu PT Sumber Jaya Indonesia dengan semua informasinya, lalu ada daftar akun neraca saldo hingga ke daftar akun-akun selanjutnya. Nah, yang kita lakukan adalah pertama-tama membuat tadi yang ada daftar-daftar akun itu menjadi Excel. Nah, saya sudah membuatnya sebelumnya. Lalu ini adalah daftar-daftar yang sudah menjadi bentuk Excel. Nah, kita membuka buat data perusahaan baru. Kita pilih lokal, lalu kita simpan datanya itu di yang ingin kita inginkan. Kalau saya di Praktikum Accurate biar lebih mudah. Lalu kita lihat yang namanya adalah PT Sumber Jaya Indonesia. Oke, lalu kita pilih, lalu kita tunggu beberapa menit untuk proses membuat database. Oke, sudah jadi. Baru kita daftar, kata kuncinya sama dengan yang di atas. Enter, lalu oke. Selamat datang di Accurate versi 4. Nah, ini untuk bahasa kita memilih Indonesia, lalu lanjut. Lalu tipe persiapan yang Anda inginkan yaitu persiapan mahir, agar jika Anda menguasai Accurate dan memiliki informasi keuangan perusahaan secara detail yang inginkan dimasukkan ke Accurate, silakan gunakan ini, itu persiapan mahir. Lalu lanjut. Nah, untuk mata uang di sini kan kosong, lalu kita tambah. Nah, ini namanya kita ganti menjadi rupiah. Nilai tukarnya itu 1, nama negaranya itu Indonesia, simbolnya itu Rp, lalu oke, yes. Nah, kita lanjut. Nah, informasi nama perusahaan. Nah, ini tadi PT Sumber Jaya Indonesia. Nah, alamannya kita lihat pada soal. Itu Jalan Rade Saleh nomor 3, Karangtengah, Tangerang. Oke saja. Lalu tanggal dimulainya lihat pada soal yaitu 10 November 2020 dengan tahun fiskal 2020. Berarti 30 ya, 30 November ya, dengan tahun fiskal itu 2020. Untuk di full period itu kita bikin 9 saja bisa, dengan tahun periodenya itu 2020 boleh. Sebenarnya ini pada saat kita untuk melakukannya saja, tapi di modul itu bisa dibikin periode 9. Oke, lanjut. Nah, lalu kita isikan seri fakturnya ya, nomor seri fakturnya pada soal. Tinggal copy. NPWP dan nomor pengukuhan PKP. Nah, nomor di sini soal NPWP dan nomor pengukuhan PKP-nya sama, jadi kita tinggal copy saja secara berbarengan nanti. Nah, ini dia. Nah, untuk tanggal pengukuhannya kita lihat di tanggal 24 Oktober 2019.
24 Oktober 2019. Kode cabangnya tadi 01 dengan jenis perusahaan tinggal kita copy, yaitu perdagangan sepeda motor. Lalu kode SPT-nya kita lihat lagi 75342. Oke, lalu kita copy. Lanjut. Nah, untuk daftar akun yang ini ada beberapa akun dan kita tinggalkan hanya retain earning-nya saja. Nah, berarti sisanya itu kita hapus. Yaitu kita sudah menyiapkan data yang ingin kita importkan, maka kita klik di sini untuk import dari bekas. Lalu kita klik. Lalu di sini kita membuka file yang tadi kita buat. Kita buat seperti ini, yang Excel. Nah, ini dia daftar akun ya. Kita buka, tinggal open, baru kita ambil data. Tunggu beberapa menit untuk proses pengambilan data. Nah, datanya muncul. Nah, untuk yang di sini kita hapus saja. Nah, kita cocokkan dengan data yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, di sini nomor akun itu kita cocokkan dengan nomor akun, nama akun dengan nama akun, tipe akun dengan tipe akun. Nah, tipe akun di sini. Nah, data sumbernya itu kita cocokkan juga. Cash and bank itu cash and bank, akun receivable itu akun piutang, inventory itu persediaan, dan selanjutnya ya, kita sambil mengisi ya. Nah, ketika sudah semuanya kita definisikan, jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman. Lalu kita oke. Nah, ini mata uang, kita lanjut ke mata uang. Mata uang itu kita cari mata uang. Nah, IDR itu kita definisikan menjadi rupiah. Lalu saldo. Nah, ini saldo awal ya. Nah, setelah itu kita klik di sini, lalu import data. Nah, kita tunggu beberapa menit, baru oke. Nah, lalu untuk ekuitas saldo awal itu kita ganti menjadi laba ditahan, dan yang akun laba ditahan menjadi laba ditahan. Lalu kita lanjut. Oke, nah ini akun default mata uang. Nah, ini nama mata uangnya itu rupiah, baru utang dagang, baru piutang. Nah, ini pembayaran di muka penjualannya itu uang muka beli. Ya, yang di sini uang muka penjualan. Lalu diskon penjualannya itu adalah potongan penjualan. Nah, untuk yang ini, dua ini tidak usah diisi ya. Lalu kita lanjut. Oke, nah ini untuk diskon. Nah, di diskon kita lihat dulu pada soal syaratnya itu 000 baru net 30, dan ada yang sistemnya COD. Ketika jatuh tempo 30 hari maka remnya net 30. Lalu kita kembali ke accurate, berarti 0. Nah, jatuh temponya itu 30. Nah, kemudian dia ini muncul dengan nama net 30. Lalu kita tambah, yaitu kita klik tunai saat pengantaran COD. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk kode pajaknya itu T dengan nama PPN dengan keterangan pajak pertambahan nilai dengan nilainya 10%. Nah, untuk pajak keluaran kita cari PPN keluaran, klik. Nah, untuk pajak pembelian itu adalah PPN
masukkan. Nah, setelah itu kita lanjut. Nah, tipe pengirimannya itu melalui Tiki. Lalu lanjut. Nah, untuk daftar pelanggan, nah kita karena data kita sudah ada, kita tinggal import saja berkasnya. Ya, kita buka berkasnya, cari yang berkasnya yaitu formatnya Excel, baru daftar pelanggan. Lalu kita ambil data di sini. Nah, untuk di sini kolom pelanggannya ini kita hapus. Nah, lalu kita ke kolom data sumber dan definisi kolom untuk kita samakan, yaitu nomor pelanggan ke nomor pelanggan, nama pelanggan ke nama pelanggan, currency itu adalah mata uang. Nah, ini formatnya itu adalah rupiah, oke. Lalu saldo awal, nomor faktur, kita cari nomor faktur. Ini nomor faktur saldo awal, baru tanggal, cari ya tanggal, ya saldo per tanggal, baru temennya itu cari dengan pajak pertama, itu net 30 ppn, lalu oke. Nah, setelah itu tipe pelanggan ini kita isi umum. Nah, lalu kita import. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjut. Itu untuk memasok, itu karena kita sudah membuat filenya lagi, kita tinggal import saja. Format Excel. Lalu ambil data. Kita tunggu beberapa. Ini jangan lupa untuk ininya, kolomnya kita hapus. Yes. Kita isi kembali definisi kolomnya. Nomor pemasok dengan nomor pemasok, nama pemasok dengan nama pemasok, currency itu mata uang, definisinya tadi rupiah, lalu saldo awal, baru nomor faktur, dari nomor faktur saldo awal. Oke, baru tanggal faktur. Nah, saldo tanggal, lalu temnya itu dengan tadi pajak pertama. Oke, lalu netnya kita samakan dengan definisinya itu ke ppn karena tadi dengan format yang ada. Oke, kita klik di sini, lalu import data. Oke, nah lalu kita lanjut. Nah, untuk proyek dan departemen dalam soal tidak ada, maka kita lanjut. Untuk center kita lanjutkan saja. Lalu ke persediaan. Nah, persediaan itu adalah persediaan motor, penjualan dengan penjualan, lalu retur penjualan dengan retur penjualan, lalu potongan penjualan, diskon itu dengan potongan penjualan, akun barang pengiriman persediaan motor, harga pokok penjualan, retur pembelian persediaan motor, akun biaya itu beban luar usaha, lalu akun barang tadi itu utang penerimaan barang. Nah, ini kita cermati ya, jangan sampai salah memasukkan kode-kode akunnya, yaitu persediaan motor, penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, persediaan motor, harga pokok penjualan, persediaan motor, beban luar usaha, dan utang penerimaan barang. Lalu lanjut. Nah, ini kita lanjutkan saja, baru kita ke metode persediaan. Nah, kita lihat lagi kembali ke soal, apakah yang diminta oleh soal.
Nah, untuk persediaan barang dagangannya itu menggunakan FIFO, maka kita ke Accurate lalu kita klik FIFO, lalu lanjut. Nah, setelah itu kita mengimport informasi barang atau daftar barang. Nah, seperti yang tadi, kita buka dengan format Excel. Nah, baru open, kita ambil data dan kita tunggu beberapa menit untuk prosesnya. Oke, muncul seperti ini teman-teman. Lalu kita lakukan yang sama, itu hapus dulu kolom paling atasnya, baru kita samakan. Nah, ini dia nomor barangnya, itu nomor barang, deskripsi itu deskripsi barang, kuantitas itu kuantitas, cost atau purchase-nya itu kita abaikan saja. Lalu value itu total biaya, baru sales price-nya itu dengan harga jual yang pertama ya. Lalu kita ke sini, kita isi lagi tipe barangnya itu persediaan. Nah, tipe persediaannya itu adalah barang jadi. Oke, ini jangan sampai salah ya teman-teman. Setelah itu kita input data. Oke, nah, lalu kita lanjut lagi ke bagian aktiva tetap nih. Nah, ini untuk EPA fiskal tidak aset tetap pajak, ini kita tinggal import lagi teman-teman dengan format Excel. Nah, ini dia daftar tipe aset tetap pajak, ini kita open, lalu kita ambil datanya, kita tunggu beberapa menit. Setelah itu kita hapus dulu data yang ini, kita hapus. Nah, kita masukkan ini tipe aktiva tetap fiskal dengan goal aktiva tetap pajak, baru umurnya itu dengan umur ekonomis pajak, baru metode penyusutannya itu dengan metode penyusutan pajak. Nah, ini strike line method itu berarti dia metodenya garis lurus, baru double planning itu dengan metode double planning, non depreciable itu tidak depresiasi. Lalu oke, lalu kita klik di sini, lalu kita import saja, masuk. Nah, lalu kita lanjut ke tipe aset tetap, lalu lagi-lagi kita masukkan lagi data yang sudah kita buat dalam format Excel. Kita ambil, kita tunggu beberapa menit. Nah, lalu kita poin yang ini kita hapus. Oke, sama bersama, baru kita isi lagi definisi kolom. Ini dia. Disusutkan bangunan permanen dengan bangunan permanen, golongan 1 dengan golongan 1 lurus, golongan 2 dengan golongan 2 lurus. Nah, oke, jangan sampai salah teman-teman. Kita klik di sini baru import data. Oke. Nah, selanjutnya kita ke aktiva tetap. Nah, kita tinggal import. Kita lihat lagi format Excel, tinggal open, lalu kita ambil data. Kita tunggu beberapa menit. Nah, muncul. Nah, untuk ini kita lakukan hal yang sama, yaitu hapus di sini yang di sumber yang awal-awal untuk menggantikan definisi kolomnya. Lalu kita ke tipe aktiva kolom. Nah, tanah dengan tanah, gedung dengan gedung, peralatan dengan peralatan. Oke. Lalu kode aktiva tetap.
Coba kita lihat kode aktiva, keterangan aktiva dengan keterangan aktiva, lalu tanggal pembelian dengan tanggal pembelian, tanggal pemakaian dengan tanggal pemakaian, lalu umur bulan aktiva ini kita ganti menjadi umur bulan aktiva tahun. Nah, kita agak ke bawah kan, baru metode penyusutan. Nah, ini metode penyusutan tidak depresiasi, metode garis lurus, oke. Baru akun aktiva. Nah, ini tanah definisinya ke tanah, gedung ke gedung, peralatan dengan peralatan, oke. Baru akun akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi penyusutannya ini sesuai dengan angka yang sebenarnya itu 10 nih, ini untuk penyusutan gedung dan ini untuk penyusutan peralatan. Lalu oke. Baru akun beban depresiasi. Oke. Kita cari yang ini 62010, berarti 62010 itu beban penyusutan gedung. Nah, ini beban penyusutan peralatan. Lalu oke. Sumber dana ya teman-teman, sumber dana itu dengan sumber dana, akun sumber dana itu dengan akun sumber dana. Nah, definisinya itu dari laba yang ditahan. Oke. Nah, ini jangan sampai terlewat ya teman-teman ya. Kalau kita klik nilai default. Nah, ini akun sumber dana. Lalu kita import. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini hasilnya dari neraca percobaan, lalu kita lanjut. Nah, selamat, sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Nah, ini selesai. Lalu kita ingin melihat laporan yang kita buat, yaitu daftar laporan, baru buku besar, lalu neraca saldo klasik. Kita klik 2 kali. Nah, ini tanggalnya tadi 30 November 2020. Termasuk saldo 0, kita klik juga, lalu oke. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Nah, untuk opening balance equity, kita klik 2 kali. Nah, hasilnya seperti ini. Karena ini sebelum kita ubah ke laba ditahan, maka kita ubah satu persatu ya teman-teman, dari yang 2 juta dulu nih. Kita klik 2 juta, lalu kita ini opening balance equity-nya kita ganti laba ditahan, kita klik, baru simpan dan tutup, baru kita perbarui. Nah, seterusnya ya teman-teman. Besar rincinya sampai 0, lalu kita close, kita ke neraca klasik, lalu kita perbarui. Nah, ini dia, jadi opening balance equity-nya zero dan hasilnya 543.650.000 dan balance ya teman-teman. Setelah itu close, lalu kita ke aktivitas periodik, lalu proses akhir bulan. Nah, bulannya itu kita tadi di bulan November 2020. Rupiah oke. Nah,
Lalu kita ke laporan lagi, daftar laporan, buku besar, neraca saldo klasik. Nah, tanggalnya kita ganti tadi 30 November 2020, termasuk saldo nol. Kalau oke. Nah, ini sialah teman-teman. Berarti kita sudah berhasil untuk menginput neraca saldo sementara yang seperti pada ini. Kita akhirnya setup database Accurate selesai. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data-data transaksi yang ada dalam pada soal. Ini boleh kita close. Lalu kita boleh kecilkan. Nah, ini ada pada soal, yaitu data transaksi yang pertama itu PT Kinibalu. Langkah pertamanya itu kita ke aktivitas, lalu ke pembelian, karena ini adalah pembelian kredit, lalu kita ke menu faktur pembelian. Muncul seperti ini. Lalu kita isi dulu vendornya. Vendornya itu PT Kinabalu. Kita cari PT Kinabalu. Lalu invoice-nya itu di tanggal 5 Desember 2020. Sama subjeknya juga 5 Desember 2020. Lalu nomor invoice-nya itu 01 lalu ini itu menggunakan dengan net 30. Nah, setelah itu kita ke menu itemnya. Apa saja yang di dalam soal, yaitu pertama itu Honda Supra, kuantitinya itu sebesar 2, harganya itu 9.100.000. Jangan lupa dengan kode P. Lalu yang kedua itu Suzuki Shogun. Ini juga sama 2, dengan satuannya itu 9.900.000. Dengan pajaknya. Oke. Lalu kita mengisi nomor PP standarnya, yaitu 010 000 11 085. Nah, di sini baru saja grand totalnya, ternyata dia memiliki biaya kirim. Lalu kita ke menu beban. Nah, lalu kita isi menu beban ini dengan akun beban angkut pembelian. Ini dengan biaya kirim 150.000. Ini kita checklist ya. Lalu kita samakan total pada soal 42.050.000 dengan total pada Accurate kita, itu sama. Lalu kita simpan dan tutup. Oke. Selanjutnya data transaksi yang kedua, yaitu penjualan tunai yang dilakukan oleh PT Sumberjaya Indonesia terhadap PT Bintang. Pertama kita ke aktivitas, lalu ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Nah, kita lihat pelanggan kita yaitu PT Bintang, kita isi dulu. Nah, setelah itu kita isi nomor invoice-nya itu 02 IPJ dengan tanggalnya itu, tanggal invoice-nya itu 10 Desember 2020.
2020. Shipmentnya juga sama 10 Desember 2020. Dengan termin caranya itu deh. Setelah itu kita mengisi item-itemnya. Yang pertama itu adalah Honda Supra dengan jumlahnya itu 4. Jangan lupa pajaknya. Setelah itu kedua itu Suzuki Smash. Cari Suzuki Smash dengan jumlah 2. Jangan lupa pajaknya juga. Itu kita enter. Nah, setelah itu kita lihat harganya totalnya itu termasuk PPN itu 70.400.000. Nah, ternyata ada biaya tambahan di sini. Lihat di akun biaya kirim, yaitu di sini masuknya ke beban luar usaha. Kita besar lagi biar teman-teman lihat. Ini sebesar beban luar usahanya. Kita bayar. Nah, setelah itu kita isi sama sudah ya. Bayar, simpan dan tutup. Oke, kita kembali lagi ke soal selanjutnya. Selanjutnya data transaksi ketiga, yaitu bukti kas masuk, yaitu penerimaan piutang dagang. Yaitu kita ke aktivitas, lalu penjualan, setelah itu ke penerimaan penjualan. Nah, seperti ini kita lihat, yaitu receive from-nya itu dari PT Matahari. Kita isi lagi formnya, nomor formnya 02 slash BKM, menit tanggal 15 Desember 2020 ya. Setelah itu bersama kelulusan, kita tulis ya dalam memo. Sekitar 20 juta kita bayar, kita cek amount, lalu ada tanggalnya, ini tanggalnya kita isi juga sama 15 12 2020, nomor kodenya itu 02 B. Tutup. Oke. Setelah itu kita ke data transaksi 4, itu bukti kas keluar dari CV Merati, dibayarkan kepada CV Merati, yaitu aktivasi, lalu ke pembelian, terus pembayaran pembelian. Kalau kita cari CV Merapi, nah, payment date-nya tanggal pada soal itu 20 Desember 2020 04 SP. Oke, kita tuh cari memonya pelunasan.
utang dagang. Ya, ini Bank Mandiri betul, currency-nya 1. Ini ceknya juga sama. SBKK dengan tanggal 20 Desember 20. Saya di sini itu kita simpan dan tutup. Oke, selanjutnya kita transaksi 5. Nah, transaksi 5 itu adalah pembayaran beban. Nah, pembayaran bebannya itu kita ke aktivitas, lalu kas bank, lalu kita ke menu pembayaran. Nah, pembayaran untuk promote-nya yaitu Bank Mandiri. Lalu ceknya itu dengan nomor pada soal 02 BK dengan tanggal 20 Desember 2020. Nah, memonya itu pembayaran rekening telepon dan listrik bulan November. Setelah itu kita ke akun yaitu utang beban sebesar 2.500.000. Oke. Setelah itu kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi selanjutnya yaitu transaksi 6. Nah, ini juga pembayaran beban. Kembali lagi kita ke aktivitas, lalu kas bank, setelah itu ke pembayaran. Nah, pembayarannya itu kita melakukan Bank Mandiri, nomor ceknya itu 03 BKK dengan tanggalnya itu 22 Desember 2020. Memonya itu pemasangan iklan Kompas yang kita bayarkan kepada agensi. Lalu kita ke akunnya yaitu akun beban pemasaran. Kita searching dari B, beban akun beban pemasaran. Setelah itu kita isi amount-nya sebesar yang pada soal itu 2.500. Oke, simpan dan tutup. Nah, setelah itu kita lanjut ke transaksi 7. Ternyata transaksi 7 itu adalah bukti memorial, yaitu atau data penyesuaian. Nah, dari data penyesuaian ini kita akan ke menu aktivitas. Setelah itu kita ke buku besar, lalu bukti jurnal umum. Nah,
vouchernya kita ganti dengan pada soal itu 01 PM dengan tanggalnya itu 31 Desember 2020. Itu dengan kata keterangannya itulah penyesuaian ya. Nah, yang pertama itu kita menggunakan beban sewa. Beban sewa sebesar pada soal itu 3.600.000. Oke. Yang kedua itu dengan akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Oke. Setelah itu kita simpan dan tutup. Sebelum simpan dan tutup, kita pastikan dulu bahwa ini adalah untuk bentuk deskripsi penyesuaian. Baik, saya sudah menyelesaikan beberapa data-data transaksi dan bukti memorial atau data penyesuaian. Maka kita akan melakukan yaitu cetak laporan keuangan dan cetak SPT masa tahunan yang diperintahkan oleh pada soal. Yaitu pertama cetak laporan keuangan. Pertama kita ke laporan, lalu daftar laporan. Nah, setelah itu kita lihat laporan keuangan, setelah itu kita lihat laba rugi standar. Kita klik 2 kali. Nah, dari tanggalnya itu kita dari 1/1/2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, ini kita biarkan saja, lalu oke. Nah, ini muncul data laba rugi standar kita. Nah, setelah itu kita untuk melihat laporan arus kas, yaitu kita ke laporan, lalu ke daftar laporan. Setelah itu kita lihat laporan arus kas tak langsung. Periode 2020, 15, 20 termasuk saldo 0, lalu oke. Oke. Nah, ini dia munculnya laporan arus kas metode tidak langsung. Ini laporan laba rugi standar. Nah, berikut juga dengan beberapa laporan yang ingin ketahui gitu. Sekali lagi deh, kita dengan laporan metode langsung contoh. Sama juga dengan kita isi dari periodenya itu yang 2020. Nah, kita tampilkan juga. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Nah, setelah laporan-laporan ini kita close saja. Laporan PPN dan PPNBM serta SPT tahunannya. Langkah yang pertama itu laporan, lalu PPN atau PPNBM, lalu kita buat tahunnya new, ya seperti lihat di sini teman-teman. Ini 1000, tanggalnya itu kita buat itu tanggal 31 Desember ini tahun 2020 di bulan Desember ke Desember ya, Desember. Kita cek
Kita checklist satu-satu. Oke. Nah, kita view dengan input. Nah, muncul seperti ini SPT-nya, yaitu surat pemberitahuan masuk pajak pertahanan nilainya. Nah, ini yang data-data yang kita masukkan. Nah, penyerahan PP-nya itu 60 juta, lalu PP-nya 6.400.000. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita close. Selanjutnya kita ke SPT tahunan. Nah, sini kita klik new. Nah, untuk SPT tahunan, kita tahun pajaknya itu 2020, tanggalnya itu tanggal di bulan Desember, 31 Desember 2020. Bisa informasinya. Ya. Setelah itu kita review. Nah, kita tunggu. Nah, ini teman-teman ada NPWP-nya, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak tahun 2020. Nah, ini teman-teman. Oke. Baik, kita sudah selesai membuat yang pertama itu setup database Accurate yang berisikan dari daftar-daftar akun yang tadi dari Excel kita import dan lain-lain. Lalu kita sudah membuat data transaksi hingga data penyesuaian atau bukti memoriam. Lalu kita membuat laporan keuangan beserta bukti-buktinya. Lalu kita membuat laporan PPN atau PPNBM hingga kita membuat laporan SPT tahunan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.